khawatir nggak ada main mata. Contoh ketika aluskeunnya nilai saya gitu. Itu Dan kami punya catatan-catatan orang yang itu lagi. Kalau yang dapat catatan buruk. Kalau kasarnya kerja di kantor aja masih butuh peningkatan, apalagi kalau misalkan kerja di dikasih luar. tugas kerja di luar. Dilihat orang kerja tidak kerja gajinya dapat gitu. Betul. Nah itu tidak boleh lagi jangka Hmm. panjang. Terus pimpinan misalkan ada kebutuhan yang tolong APBD itu diatur sedemikian rupa segala macam. Kondisikan. Kondisikan misalkan gitu. Kalau punya pimpinan seperti itu Ya. dan kita harus menggunakan merit system gagal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya para pendengar PR serta warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berada di salah satu tempat ya. Anda jangan pikir ini berada di salah satu kafe, lalu juga di tempat-tempat mungkin coworking space, tapi ini merupakan tempat di mana teman-teman di BKD Jawa Barat ya, BKD Provinsi Jawa Barat sedang bisa dikatakan pengawasan berbagai program, dan alhamdulillah bisa dikatakan ini ruangannya enjoy pisan ya pendengar PR dan juga warga Jawa Barat. Kita kasih tepuk tangan dong ya. Ya, betul ini ya. Karena ini saya jujur Pak jadi minder Pak. Dari apa, tapi bisa dikatakan alhamdulillah ya dengan berbagai apa ya fasilitas ini pun sebagai penunjang juga ya untuk Siap. akselerasi ya mewujudkan Jawa Barat juara ya. Dan alhamdulillah para pendengar PR dan juga warga Jawa Barat tentunya dalam podcast eh, catatan PR FM yang berkolaborasi dengan Ajib ya, ASN Jabar ikut bicara, betul ya? Iya, Betul, betul alhamdulillah ya. aja. Siap. Nanti jadi ini Pak, host Pak. Siap. saya, saya. Alhamdulillah sudah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Sumasna, yang alhamdulillah di kesibukannya masih bisa berbincang di podcast catatan PR FM dan kolaborasi dengan Ajib. Pak Sumasna sehat? Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Sumasna, ini tentunya dalam podcast catatan PR FM kita ingin coba memperdalam berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kang Ridwan Kamil dan juga Pak Uruzan Ulum dalam sistem reformasi birokrasi. Dan juga kalau kita lihat mungkin beberapa kali beberapa dalam kesempatan ini banyak sekali berita yang muncul. Saya boleh baca dulu ya Pak beritanya ya. Siap. Jadi pendengar PR ya, informasi yang kami dapatkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menandatangani MOU dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Center of Excellence Management Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit Jabar di Gedung Sate Kota Bandung pada 28 Juli 2023. Jadi MOU ini disaksikan langsung dan juga ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Pastiawan Wangsatmaja dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ya Bapak Agus Pramusinto ya. Jadi bisa dikatakan MOU ini dalam manajemen ASN berhasil menerapkan sistem merit dengan kategori sangat baik dengan nilai tertinggi yakni 396,5 di tahun 2023. Tepuk tangan dong. Ya, tentunya kan bisa dikatakan apa ya, dengan sistem ini, sistem merit ini kan bisa dikatakan merit itu kan kata-kata yang sering kita ini ya, terutama bagi orang yang akan menikah ya. Merit yuk, nah gitu kan Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sistem merit itu sistem apa sih yang akhirnya membuat Jawa Barat mendapatkan nilai tertinggi nih Pak Kaban? Baik. Hatur nuhun pisan para wargi Jabar PRFM. Hari ini kita bersyukur bisa diskusi mengenai PR-PR yang ditindaklanjuti di lingkup Badan Kepegawaian Daerah dari visi misi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Nah, merit system itu satu strategi pemerintah dalam konteks pelayanan publik, pendekatannya dari sisi mempersiapkan SDM ASN. Di mana merit system ini kebijakan pengelolaan ASN gitu. Pada dasarnya sih sebetulnya merit system itu pendekatan pengelolaan SDM dimanapun. Jadi bisa jadi swasta yang gunakan, bisa jadi lembaga pemerintah seperti kita dan lembaga-lembaga lain, bisa jadi lembaga non-profit. Nah, di mana di merit system itu ada ukuran-ukuran yang dipersiapkan. Kalau untuk pemerintah kita punya cerita mengenai bagaimana mengukur kompetensi seseorang, kualifikasi seseorang, kinerja seseorang itu menjadi patokan dalam penugasan
Nah, penugasan yang bersangkutan itu penugasan di ASN didorong dengan 3 hal ini yang utama. Nah, dan di ASN kita harus sangat tidak diskriminatif, itu arahan dari undang-undang ASN-nya, di mana tidak diskriminatif itu selama kualifikasi, kompetensi dengan kinerja seseorang menunjukkan yang terbaik, maka dia tidak harus dilihat dia suku apa, agama apa, gendernya apa, dan seterusnya. Nah, jadi ikhtiar pelayanan publik dari sisi meningkatkan kualitas layanan SDM ASN itu didekati dengan pola sistem merit. Jadi arahnya ke situ. Betul, arahnya ke situ ya. Tapi yang melatar belakangi, karena kan pasti kan ada sebab dan langkah yang dilakukan begitu. Karena kan kalau saya melihat data gitu kan di tahun 2018 bisa dikatakan pendataannya masih kurang rapi lah. Apa mungkin yang melatar belakangi sistem merit, dan juga kalau nggak salah di tahun 2020 ya ini dimulai digaspol ya Pak? Iya. 2019 itu kalau orang Sunda nyebutnya dasar gitu lah ya. 2018, ya, 2019, 2020 udah mulai bahwa implementasi itu bahkan yang catatan 2020, 2021 itu rekrutmen pejabat-pejabat strategis sudah menggunakan merit system. Sehingga 2020 akhir itu tidak lagi untuk JPT misalkan gitu. JPT itu setingkat kepala dinas, kepala biro, kepala badan itu tidak lagi menggunakan seleksi terbuka, tetapi langsung menggunakan dalam tanda kutip rapot yang kita kemas. Kalau di Jawa Barat kita aplikasinya kita sebut SIM Jawara. Nah, yang melatar belakanginya adalah ikhtiar optimalisasi pelayanan publik, karena ketika kita melihat bahwa kalau selama kualifikasi seseorang terus kompetensi seseorang dan kinerja seseorang menunjukkan sesuatu yang baik, maka yang bersangkutan dalam tanda kutip berhak untuk memberikan pelayanan lebih tinggi. Dan sebaliknya kalau seseorang misalnya kualifikasi buruk, kompetensi buruk, berimplikasi ke kinerja buruk, maka yang bersangkutan sulit untuk kita percayai dalam tanda kutip untuk memberikan pelayanan lebih baik ke masyarakat. Jadi ujung dari merit system itu sebetulnya meningkatkan kualitas layanan publik supaya lebih baik lagi ke masyarakat. Baik. Apalagi nih kalau ada statement ya dari Pak Gubernur ya, yang berharap bahwa ini dilakukan untuk memastikan kinerja dari ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat betul-betul memiliki 3 nilai, yakni integritas, profesionalitas, dan memiliki ataupun melayani dengan sepenuh hati. Itu ya yang diharapkan ya. Nah, 3 spirit yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan itu selalu disampaikan pada tiap momen ketika beririsan dengan kegiatan kepegawaian. Terutama kalau ada pelantikan-pelantikan ya. Di 2 pelantikan terakhir kemarin pun, hari Kamis dengan hari Jumat, 3 hal itu disampaikan. Jadi bagaimana seseorang ditingkatkan profesionalismenya, bagaimana memberikan pelayanan terbaik dan integritas yang paling utama gitu. Nah, 3 hal ini itu ukuran-ukurannya bisa kita kemas di sistem merit tadi. Betul. Misalkan tentang profesionalisme. Begitu kita punya kalau di sistem merit itu diharuskan kita punya peta seseorang. Kita kemas dengan assessment. Nah, assessment itu menunjukkan posisi di mana orang yang bersangkutan. Kalau ternyata masih ada gap antara kebutuhan pelayanan dengan hasil assessmentnya, maka yang bersangkutan harus dibekali dengan kompetensi apa. Nah, supaya profesionalismenya tetap menonjol. Terus untuk integritas, di merit system kita itu khusus di internal satu lembaga, atasan itu dinilai oleh siapapun di lembaga itu. Jadi saya misalkan, saya itu 360 derajatnya dilihat oleh pimpinan, dinilai apakah ada urusan yang dalam tanda kutip agak-agak mepet ke urusan integritas misalnya itu. Nah, nanti kalau ada urusan yang berkaitan itu dicatat oleh pimpinan. Mungkin juga kolega saya ada yang mencatat, kepala BKD itu melakukan sesuatu yang mengganggu integritas misalkan. Nah, itu ada catatan. Terus bawahan, misalkan tiba-tiba kata Bu Ruli, wah iya kepala BKD-nya puternya dari sisi integritas bermasalah. Nah, hal-hal yang sifatnya integritas itu terekam di dalam merit system tadi. Jadi apa yang diarahkan Pak Gubernur 3 spirit tadi, profesionalismenya, integritasnya, nah ini di merit system dikawal gitu ya dalam tanda kutip. Terus memberikan pelayanan. Harian kita itu kami harus melaporkan apa yang kami lakukan ke dalam aplikasi yang Pemprov Jabar siapkan, termasuk kepala BKD. Hari ini misalkan kami mensupport Pak Gubernur di agenda kerjasama dengan 11 pemerintah provinsi, kabupaten, kota di luar Jawa. Nah,
kemasan yang pelibatan kepala BKD dalam kegiatan bersangkutan sebagai apa dan seterusnya itu menjadi poin bahwa pada hari itu maka kepala BKD melaksanakan tugas sesuai arahan gubernur untuk menindaklanjuti hal tertentu misalnya gitu. Nah, ini semua kami itu melaporkan. Dan kita sebutnya sebagai TRK. Nah, TRK itu dalam 30 hari nanti tanggal-tanggal pertama di bulan berikutnya itu dinilai atasan langsung. Diterima atau tidak nih pekerjaan yang dilaporkan. Misalkan kalau Bu Ruli melaporkan sesuatu, maka nanti Pak Robi menilai, oh iya, Bu Ruli kemarin ada agenda podcast melibatkan siapa dan segala macam, itu adalah kegiatan supporting tugas Bu Ruli sehingga diterima atau tidak diterima dalam konteks merit system, dalam konteks menindaklanjuti aplikasi yang support merit system. Nah, jadi 3 spirit yang disampaikan Pak Gubernur itu diterjemahkan bahkan mungkin untuk beberapa hal tertentu dikuantifikasi. Misalkan tadi ya mengenai urusan profesionalismenya. Kenapa dikuantifikasi? Karena keukur seseorang itu apakah dia udah sama dengan kebutuhan kompetensinya, kemampuannya sudah bahkan mungkin melewati atau belum. Nah, untuk ngukur gapnya itu, nah ini yang menjadi dasar kita untuk mendorong seseorang untuk apakah diklat atau pelatihan atau hal tertentu. Jadi merit system mengemas itu semua. Dan di merit system itu kita kawalnya dalam seluruh aspek pengelolaan kepegawaian. Jadi kalau dulu pengelolaan kepegawaian hanya mencatat, nah merit system tidak cuma mencatat, tapi juga ada kewajiban misalkan kalau perencanaan itu dipersiapkan formasi dari sangat-sangat awal. Baru kalau misalkan punya perencanaan yang baik, maka berarti merit system poin awalnya bagus. Terus pola rekrutmen. Jadi setelah perencanaan, rekrutmen seperti apa gitu, pengadaan seperti apa. Setelah pengadaan lanjutannya, pembekalannya, bimbingan karir dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini bahkan reward punishment-nya diukur. Nah, di Jawa Barat sampai saat ini kita mungkin jangan-jangan satu-satunya ya di Indonesia di mana tiap bulan kami itu saling menilai antar teman yang nilai tadi berakumulasi terhadap penilaian agregat yang nanti menjadi seseorang berimplikasi menjadi kandidat sebagai PNS teladan bulanan. Nah, PNS teladan bulanan itu nanti mendapat reward sebagai PNS teladannya karena kita anggap bahwa ketika dia menjadi teladan harapannya ditiru oleh yang lain. Rewardnya lumayan, jadi tiap apa tuh rewardnya Pak? Rewardnya ada rupiah. Nah, rupiahnya kalau untuk yang sebagai pemenang itu 100% angka dari tunjangannya. Jadi kalau misalkan di tunjangan taruh misalkan 20 juta gitu ya, maka bulan yang bersangkutan berarti nambah 20 juta uang sakunya gitu dalam tanda kutip. Nah, terus yang bersangkutan juga difasilitasi untuk ketemu pimpinan mendiskusikan ide-idenya. Dan begitu ada kesempatan berikut terhadap jabatan kosong dan jabatannya berkesesuaian dengan kompetensinya, kualifikasinya, maka yang bersangkutan berpeluang lebih dulu. Nah, reward seperti ini itu di merit system itu menjadi satu kewajiban. Jadi berjalannya merit system, reward punishment-nya harus jalan. Tapi memang di sisi lain, kami tiap minggu melakukan hukuman disiplin terhadap teman-teman. Kayak gimana tuh hukumannya, Pak? 44.000 karyawan-karyawati ya ASN Jawa Barat itu PNS dengan P3K-nya itu ya dalam perjalanan melaksanakan tugas tidak selalu mereka lancar lah. Wajarnya manusia gitu. Betul. Ya. Ada yang punten ya, ada yang malas ngantor, ada apa. Itu kita lakukan hukuman terhadap teman-teman yang seperti itu. Jadi di merit system kewajiban terhadap dua hal tadi, satu sisi harus ada reward, di sisi lain harus ada punishment, itu dilakukan di Jawa Barat. Makanya jangan-jangan ini urusan punishment-nya karena kita jumlah PNS paling besar di pemerintahan provinsi dengan 44.000 tadi, 1% saja yang bermasalah, maka di atas 400 orang per tahun misalkan gitu. 1% per tahun bermasalah misalnya gitu. Di atas 400. Kalau di atas 400 berarti per hari lebih dari 1 orang, kasarnya gitu ya. Kasarnya gitu. Jadi kita tidak bangga dengan itu, tetapi bahwa untuk menjalankan merit system kita harus lakukan reward-nya berjalan, punishment berjalan. Punishment-nya berupa apa? Kalau tadi kan reward-nya alhamdulillah ya, bismillah bisa umroh gitu nya. Iya, betul lah. Yang tadi yang menerima itu bisa umroh. Nah, kalau untuk itu kalau untuk yang punishment ada yang bisa yang sangat sederhana, misalkan teguran lisan. Bisa teguran tertulis. Bisa dalam tahap berikutnya
sampai penurunan pangkat, sampai penurunan jabatan. Itu kita lakukan di Jawa Barat. Jadi dan kita publikasi ke sesama teman-teman ASN bahwa ini loh konsekuensinya kalau melanggar aturan dalam konteks sebagai ASN gitu. Ya, tapi Pak Kaban tadi berkaitan dengan sistem merit sendiri, ketika contoh saya nih gitu kan, saya nilai teman-teman teman di lingkungan ya, lingkungan BKD sendiri gitunya, sesama ASN, khawatir nggak ada main mata? Contoh ketika aluskeunnya nilai saya gitu, itu bagaimana nih cara mengelola agar hal tersebut tidak terjadi? Nah, itu bisa ketika kita memberikan penilaian tunggal, misalkan si A dinilai si B gitu. Nah, tapi kalau dinilainya acak, misalkan kalau bulan ini, maka saya tugas penilaian adalah ke si A, ke si B, ke si C, setingkat kepala dinas. Nah, maka posisi saya tidak bisa misalkan tunggal menilai si A lebih baik si B dan seterusnya dalam posisi itu. Jadi dan yang menilai si A, si B, si C bukan hanya saya, tapi juga yang lain. Jadi dengan semakin banyak yang dilibatkan untuk memberikan penilaian, maka harapannya bisa semakin objektif. Betul. Jadi kalau misalkan ada satu orang dan penilaiannya buruk, kita bisa tracing dan kita bisa cross check, betul nggak kejadian seperti itu. Apalagi kalau misalkan itu benturan integritas, kita wajib cross check. Nah di kita itu ada slot untuk memberikan komentar baik dan komentar buruk. Nah komentar baik itu untuk bagian dari yang mempermudah tim penilai kepegawaian mendapat input indikator apa saja yang seseorang dinilai baik. Misalkan si ini kualitas komunikasinya bagus. Si ini rajin dalam mensupport yang lainnya bagus dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu muncul dalam bentuk komentar. Tapi komentar juga itu dipersilahkan untuk komentar buruk. Dan kami punya catatan-catatan orang yang itu lagi kalau yang dapat catatan buruk. Contoh gimana Pak? Misalnya pundungan atau gimana Pak? Atau malas gitu Pak? Misalkan ya kalau tim, kalau sebagai anggota tim itu nggak bisa berjalan mulus tim ketika seseorang mandek gitu. Dan mandeknya kalau masalah kemampuan mungkin lain hal. Tapi kalau mandeknya gara-gara males, maka itu lebih mudah tercatatnya. Jadi besok lusa kita bisa dalam tanda kutip sebagai lembaga bisa menegur terhadap seseorang yang dilaporkan beberapa orang bahwa yang bersangkutan punya masalah dengan pelaksanaan tugas-tugasnya gitu. Jadi di samping urusan-urusan proses hukuman disiplin yang dalam konteks besar, perilaku di kantor yang tidak support terhadap urusan-urusan tugas saja itu bisa dilaporkan. Dan kita jaga betul yang lapor dengan yang dilaporkan mereka tidak akan saling tahu. Hanya kami aja pengelola kepegawaian. Bahkan di teman-teman di BKD pun itu tidak bisa mendapat akses leluasa untuk melihat tadi ya. Jadi untuk proteksi bahwa sebetulnya hak dari kerahasiaan itu tetap kita jaga untuk optimalitasnya tugas lembaga. Jadi tidak ada istilah cak-cak bodas ya. Cak-cak bodasnya kita pasang cak-cak bodasnya di aplikasinya saja. Di aplikasinya sendiri. Aplikasinya saja ya. Karena itu istilah yang sering kita dengar ya Pak ya kalau soal pekerjaan. Tapi ketika melihat dari dari tadi ya, artinya kan ada beberapa kendala juga. Karena kan ini untuk mengubah sistem budaya itu kan nggak mudah Pak. Iya. Itu solusinya betul. Dari Pak Kaban sih seperti apa sih? Nah, sosialisasi itu menjadi PR. Makanya istilah merit system itu kita tidak boleh hanya dipahami oleh 1-2 orang pengelola kepegawaian, harus oleh semua kita. Dan ini juga yang jadi tantangan ya ketika teman-teman ASN, karena buat mereka seperti misalkan kemarin itu 2 bulan lalu Jawa Barat itu yang termasuk yang paling duluan menerapkan dynamic working arrangement yang mengakomodasi siapapun ketika jenis pekerjaannya memungkinkan bisa di remote di luar kantor, itu ada hak untuk mengambil tugas di luar kantor, misalkan di rumah atau di mana. Nah, pola yang kita gunakan itu memang kita kelompokkan hanya ke tugas-tugas yang tidak dalam konteks layanan langsung ke masyarakat. Kalau yang layanan langsung masyarakat seperti misalkan di kesehatan, di pendidikan memang agak sulit, atau di layanan-layanan UPTD. Nah, untuk yang dynamic working arrangement itu, kalau ASN tidak pahami betul, maka bisa jadi kenapa saya kok
tidak dikasih 1 hari pun dalam 1 minggu untuk kerja di rumah. Padahal saya butuh misalkan gitu. Nah, yang bersangkutan harus tahu mengenai 2 hal. Pertama, mungkin saja kualifikasi pekerjaannya, di mana membutuhkan kehadiran yang bersangkutan di tempat kerja, atau yang kedua, memang kinerjanya buruk. Untuk yang kinerja buruk, memaksa pun kita nggak bisa izinkan yang bersangkutan untuk kerja di luar. Kalau kasarnya, kerja di kantor aja masih butuh peningkatan, apalagi kalau misalkan dikasih tugas kerja di luar. Nah, tantangan-tantangan pemahaman merit system bukan hanya di pengelola pegawaian, tetapi juga di masing-masing orang. Termasuk seperti ini. Di merit system kita, itu database itu menjadi terutama unsur potensi dari jadi di merit system itu kita membuat ada 9 box, ada 9 boxes. Nah, 9 box itu dari 1 sampai 9 itu diukur dari potensi seseorang dan kinerja seseorang. Nah, untuk yang potensi seseorang itu banyak indikatornya tergantung dari input dari ASN bersangkutan. Misalkan dia selesai diklat, dilaporkan bukti diklatnya, atau pendidikan selesai dikirimkan bukti itu yang bersangkutan harus aktif. Nanti diverifikasi oleh fasilitator kepegawaian. Nah, hal seperti ini otomatis yang bersangkutan harus siap untuk tahu mengelola SIM Jawara yang masing-masing personal itu. Nah, hal-hal seperti itu tantangan buat kita, tapi kita kelola terus supaya kedepannya baik itu pengelola kepegawaian langsung maupun orang per orang paham betul dengan apa yang kita kelola ini. Betul, artinya karena dulu tuh Pak banyak masih mungkin ya harapannya sudah, atau dulu kan ada anggapannya jadi PNS ASN tuh gampang ya, santai slow, ternyata nggak seslow itu Pak ya. Nah, istilah gampang santai itu nah ini mungkin ada masanya ketika kadang gini, kalau yang namanya gaji untuk PNS itu dilihat orang kerja tidak kerja gajinya dapat gitu. Betul. Nah, itu tidak boleh lagi jangka panjang. Jadi sekarang di Jawa Barat disiapkan tunjangan yang besar. Tapi tunjangan besar itu hanya diberikan terhadap ASN yang capaian kinerjanya terpenuhi. Jadi tadi sebagai reward tadi, kalau capaian kerjanya tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hak untuk mendapatkan tunjangan yang besar tadi ya. Betul. Nah, itu untuk ikhtiar supaya orang tertantang untuk kerja supaya rewardnya jelas. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan abai terhadap pekerjaan, maka yang bersangkutan tidak bisa mendapat capaian tunjangan yang seperti yang diharapkan sebelumnya. Bahkan kalau misalkan lalainya itu melanggar aturan, kita strict banget. Makanya ini juga ikhtiar untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap namanya PNS, tugas serius tidak tugas serius, gajinya sama gitu. Bahkan ada yang itu kan, ada yang sangat kasar membahasakan itu ya. Di lingkungan PNS mah kerja benar kerja tidak benar rewardnya sama gitu. Nah, kita ingin merubah cara pandang itu, dan di sisi lain yang paling utama justru bagaimana memastikan layanan publik kita yang terbaik ke masyarakat. Itu ujungnya. Jadi yang ultimate-nya itu gitu. Jadi kita harus kawal betul pelayanan publik, dan pelayanan publik yang bagus itu adalah dengan ASN yang juga berkualitas gitu. Betul, artinya komitmen di kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum tentunya tadi ya targetnya adalah pembenahan dan juga alhamdulillah untuk pelayanan terhadap maksimal pada masyarakat. Nah, itu gimana tuh? Di merit system namanya komitmen pimpinan itu kunci paling awal. Nah, itu yang jadi dasar kami seandainya ada dari pemerintah daerah lain atau dari kementerian datang ke kami untuk diskusi mengenai merit system dan pertanyaan mereka syarat merit system apa, kami pasti sampaikan yang pertama adalah komitmen pimpinan. Kenapa demikian? Karena begitu kita cerita integritas, kalau pimpinan kita beri contoh yang nggak baik, misal ini ini tapi contoh aja ini, tidak berindikasi ke seseorang atau ke satu lembaga tertentu. Misal kita kelola APBD di luar cara yang benarnya. Terus pimpinan misalkan ada kebutuhan yang
tolong APBD itu diatur sedemikian rupa segala macam. Kondisikan misalkan gitu. Kalau punya pimpinan seperti itu dan kita harus menggunakan merit system gagal. Kata ASN-nya, kan Bapak ini yang harus saya mengorbankan integritas. Terus apa urusannya saya harus mempertahankan integritas sementara Bapak menugaskan saya untuk melanggar itu gitu. Memang komitmen pimpinan itu yang paling pertama. Nah, di Jawa Barat kami sangat bersyukur ketika pimpinan punya komitmen terhadap urusan integritas, punya komitmen terhadap merit system, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan dalam konteks mengimplementasikan merit system tidak kejadian di Jawa Barat. Nah, ini yang kita selalu ke teman-teman yang dalam tanda kutip studi banding ya ke Pemprov Jabar, bahwa pastikan dulu komitmen pimpinan. Makanya siapapun yang datang, kalau untuk mengimplementasikan merit system yang kami miliki, harus MOU-nya antar pimpinan dulu. Karena Pak Gubernur hanya akan teryakinkan ketika dari sananya juga pimpinan. Baru nanti di tingkat kerjasama antar badan setingkat BKD-nya gitu ya. Jadi kami BKD Jawa Barat misalkan kerjasama dengan BKD salah satu provinsi atau Biro Kepegawaian salah satu kementerian misalnya seperti itu. Itu di tingkat lanjutan. Nah, ikhtiar kenapa MOU itu menjadi dasar yang paling utama adalah supaya komitmen pimpinannya itu menjadi pengikat terhadap implementasi merit system. Ya, artinya tanpa bisa dikatakan ada kesimpulan bahwa Gubernur Jawa Barat saat ini ya Ridwan Kamil dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum berkomitmen ya Pak ya. Betul. Untuk sistem merit di Provinsi Jawa Barat. Kita tepuk tangan. Ya, pertanyaan nih, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Nggak usah Bapak jawab ya, karena bahaya Pak. Tapi kita akan coba lanjutkan Pak, berkaitan dengan capaian apa saja yang sudah diraih dan juga mungkin tadi ya pesan, karena kan kita belum tahu nih apakah Pak Gubernur dan juga Pak Wagub ya, apakah akan lanjut lagi atau tidak, kita belum tahu, nanti kita coba bahas di sesi berikutnya tentunya dalam podcast catatan PRFM bersama saya Muhammad Fauzi dan juga Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Bapak Sumasna. Tetap bersama kami. Ya, kita coba lanjutkan kembali ya perbincangan bersama Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Bapak Sumasna yang alhamdulillah masih tetap tersenyum dan juga ceria ya walaupun jadwalnya padat ya Pak. Seperti jadwal kereta api Bandung Raya ya, sepadat itu ya. Tapi kita coba lanjutkan Pak berkaitan dengan capaian, karena bisa dikatakan kan proses dan juga progres yang sudah dibicarakan dan juga tentunya adalah tadi ya pingin memberikan pelayanan prima, pelayanan paripurna terhadap masyarakat agar ASN itu hadir ya Pak sebagai pelayan masyarakat. Nah, capaiannya seperti apa saja Pak yang sudah diraih oleh Provinsi Jawa Barat di bawah komando Kang Ridwan Kamil dan juga Pak Ruzanul Ulum, Pak Kaban? Beberapa hal yang dicapai dari implementasi merit system. Pertama, konsistensi dari pimpinan itu ketika aplikasi yang support merit system kita gunakan sebagai dasar pengambil keputusan di urusan kepegawaian. Jadi 2020 akhir 2021 sampai 2023 sekarang semua proses pengisian jabatan itu sudah menggunakan merit system. Jadi kalau dulu kalau untuk JPT itu sebelum merit system itu pengisian selalu open bidding. Diumumkan, diseleksi gitu ya. Ada assessment di situ dan seterusnya. Nah, itu tidak lagi dilakukan karena apa? Penilaian KSN merit system di Jawa Barat memadai. Bahkan kalau untuk 2022 Jawa Barat itu terbaik. Jadi itu juga bagian dari capaian kita di mana pemerintah Jawa Barat merit systemnya terbaik dalam skala nasional. Kalau waktu itu karena tidak ada layering antara apakah Pemprov atau kementerian atau kabupaten kota, terbaiknya itu di antara seluruh lembaga pemerintah 2022 itu. Nah, capaian seperti ini itu dijaga konsistensinya oleh pimpinan sehingga pengisian jabatan menggunakan dasar dari merit system tadi, sehingga teman-teman bahkan yang 2020-2021 menjadi karyawan-karyawan teladan bulanan, kita sebutnya IOTM, itu mendapat penugasan lebih tinggi. Jadi beberapa JPT itu diangkat karena track record yang kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya bahwa yang bersangkutan adalah karyawan teladan. Terus
lanjutan dari capaian ini itu ikhtiar kita untuk mengoptimalkan layanan publik dalam konteks tugas tertentu itu memungkinkan dynamic working arrangement. Jadi kami di PNS Jawa Barat untuk tugas-tugas tertentu diperkenankan untuk ngantornya tidak harus selalu di kantor. Yang sekarang sementara dibuka misalkan masing-masing di rumah masing-masing dalam 1 minggu bisa berpeluang sampai 4 hari bahkan kalau untuk yang kinerja bagus. Tapi tetap ini tadi dengan tugas-tugas tertentu ya yang tidak beririsan dengan masyarakat. Terus yang berikutnya capaian-capaian dari sisi penghargaan tadi 2022 itu Pemprov Jabar terbaik dalam skala nasional untuk urusan merit system, dan dengan terbaiknya tadi sekarang kita memfasilitasi untuk peningkatan indeks merit system di lembaga-lembaga pemerintah. Jadi ada beberapa kementerian yang aplikasinya menggunakan aplikasi yang dimiliki Pemprov Jabar. Ada beberapa provinsi, ada beberapa kabupaten kota yang di luar Pemprov Jabar itu menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemprov Jabar. Tadi pun itu ada 11 kepala daerah yang tanda tangan MOU dengan Pak Gubernur, 8 diantaranya besok menindaklanjuti dengan PKS untuk pengembangan merit system di wilayah masing-masing. Kenapa ini merupakan capaian? Karena paling tidak itu ada pengakuan bahwa selain apa yang dinilai oleh KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, selain secara formal dinilai tinggi oleh KSN, di sisi lain kemanfaatannya ternyata untuk merit system yang dikelola Jawa Barat itu dalam tanda kutip diduga dianalisis oleh teman-teman yang luar Jawa Barat membantu mereka. Bahkan untuk supporting merit systemnya saja, misalkan assessment center kita itu sekarang bukan hanya mensupport lingkup Pemprov Jawa Barat saja atau kabupaten kota di Jawa Barat saja, bahkan tadi pagi pun itu teman dari Kabupaten Aceh Timur itu menindaklanjuti dalam bentuk assessment yang memanfaatkan fasilitas assessment centernya Pemprov Jabar. Dengan bahkan kementerian pun ada beberapa kementerian yang menggunakan assessment center kita. Jadi kalau dari sisi itu maka yang kita anggap membanggakan capaian itu dari beberapa hal, salah satunya adalah bahwa tiap waktu banyak institusi pemerintah di Indonesia yang bermitra dengan Pemprov Jabar untuk memanfaatkan sarana yang sudah dimiliki Pemprov Jabar, dalam hal ini aplikasi-aplikasi untuk dimanfaatkan oleh mereka. Betul. Memang kalau dibanding dengan membangun dari awal, dari nol gitu, kami arahan dari Pak Gubernur untuk siap kolaborasi dengan siapapun dan silakan nanti setelah MOU dengan PKS memanfaatkan dan gratis apapun aplikasi yang berkaitan dengan merit system yang sudah ada di Jawa Barat. Bisa dikatakan itu berbagai capaian yang semoga saja ini bisa lebih masif ya, bukan cuma di Provinsi Jawa Barat tapi di luar juga gitu. Artinya dari Jawa Barat untuk Indonesia begitu ya. Jawa Barat untuk Indonesia. Bahkan nah untuk supporting semangat itu, untuk support semangat mengenai Jawa Barat untuk Indonesia itu, dan juga untuk kepentingan kami mengembangkannya, kami membangun satu entity tersendiri, kita sebutnya Center of Excellence Merit System. Nah, kenapa kita butuh ini? Pertama, harian kita itu memberikan pelayanan terhadap para pihak untuk belajar bareng-bareng untuk merit system. Yang keduanya, optimalitas dari layanan kami di BKD Jawa Barat itu akan sangat terbantu kalau ada fokus-fokus gitu ya. Jadi kalau ada orang studi banding itu tidak dilayani dengan spontanitas. Harapannya seperti itu. Nah, merit system ini Center of Excellence untuk merit system ini kami buat MOU dengan KSN lagi. Nah, KSN kenapa menjadi pintu MOU? Karena KSN mempunyai database yang memadai terhadap indeks merit system seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Jadi mungkin 1-2 saja instansi pemerintah yang belum mempunyai indeks merit system, tapi sebagian besar itu sudah memiliki dan database-nya lengkap. Nah, dengan akses database yang dibuka peluangnya oleh KSN terhadap Pemprov Jabar, kami dipermudah. Kalau ada satu lembaga MOU dengan Pemprov Jabar, maka kami bisa manfaatkan data yang ada di KSN untuk exercise dengan lembaga bersangkutan. Misalkan kemarin, kalau di Jawa Barat dengan misalkan Kota Tasik,
Nah, konotasi kami database dari KSN ini bisa langsung kita manfaatkan terus kita exercise. Kalau di luar Provinsi Jawa Barat misalnya dengan Kabupaten Bantul. Nah, itu kami bisa gunakan data-data yang ada di KSN untuk kita manfaatkan dengan Bantul untuk mengoptimalkan sistem merit yang ada di Bantul. Dan aplikasi-aplikasi yang kami miliki ini dengan dengan kepedean hari ini itu kami persilahkan, bahkan kalau misalkan harus memanfaatkan dulu server kami pun kami siap gitu. Sambil jalan nanti masing-masing nge-cloning lah ininya ya, nge-cloning sistem yang kami miliki untuk mereka optimalkan juga. Betul. Dan harapannya ada feedback dari institusi lain itu. Nah, feedback ini untuk memperbaiki apa yang kami miliki di Jawa Barat. Jadi pamrihnya itu. Pamrihnya adalah kalau kami sudah bekerja sama, maka harapannya ada masukan perbaikan terhadap pengelolaan merit system di Jawa Barat dari para pihak yang bekerja sama dengan kami. Saling melengkapi ya, Pak? Saling melengkapi. Jadi besok lusa semakin bagus aja. Betul. Gitu. Itu agak niru dengan filosofinya guru. Guru itu semakin pinter karena semakin banyak ngajar. Nah, jadi harapannya satu waktu kita juga semakin naik grade-nya gitu ya di merit system karena banyak yang bermitra untuk menggunakan aplikasi yang kita miliki di Jawa Barat. Gitu. Harapannya gitu. Ya, harapannya bisa terus dikembangkan ya, bisa harapannya terus dikembangkan gitu. Dan juga harapannya tadi ya tidak ada ego ya. Ada kan jadi nggak ada ego kan, jadi saling melengkapi, ini besar bareng-bareng nih gitu. Nah, itu yang penting karena spirit Jawa Barat itu Pak Gub dari awal dengan Pak Wagub bahwa Jawa Barat juara lahir batin inovasi dan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini bukan hanya berlaku untuk Pemprov Jabar dengan institusi yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi juga diharapkan menasional gitu. Betul. Ketika nilai tambah yang dimiliki Jawa Baratnya ternyata memang bisa kita unggulkan gitu. Seperti tagline Persib ya di zaman Robert Albert ya, menang bersama ya. Menang bersama. Betul. Kalau Pemprov nggak pasal ya menang bersama gitu ya, sesama ini. Tapi kalau Persib kan harus menang, seri atau kalah gitulah pilihannya ya. Siap. Nah, mungkin ini ternyata saya sempat dapat informasi kemarin Pak Kaban sama Pak Sekda ke Manila. Nah, ke Manila itu konteksnya bahwa di Manila itu mereka juga gunakan merit system dan mereka ngajak diskusi. Kira-kira apa yang bisa mereka contoh dari kita dan apa yang bisa kita contoh dari Manila. Artinya bukan menasional lagi, Pak, mendunia loh. Harapannya seperti itu. Kan mungkin ini sederhananya gini. Ketika angka yang paling tinggi 2022 itu Pemprov Jabar, maka dengan provinsi lain kita langsung bermitra untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki Pemprov Jabar, tapi juga kita butuh melirik negara lain. Betul. Dan biar negara makin lain lebar ya. Supaya makin lebar. Betul. Dan negara lain juga memang berkepentingan. Dan kebetulan saja di Philippines itu KSN-nya Philippines itu agak unik. Jadi mereka menggunakan merit system tapi di satu lembaga yang kalau di kita gabungan dari beberapa lembaga pemerintah. Kalau di kita kan KSN itu lembaga independen. Betul. Dipimpin komisioner dengan dipimpin ketua komisionernya itu dengan beberapa komisioner dan asisten komisioner. Nah, menangani pengawasan. Nah, pembinaan ini masih menyebar di mana-mana. Nah, kami mengisi urusan pembinaannya. Nah, kalau KSN-nya Philippines itu mereka mengelola keseluruhan. Jadi bahkan mereka mengelola sampai urusan rekrutmen juga mereka ngelola. Tapi ada yang menarik kemarin itu bahwa konsistensi merit system di mereka itu jadi dasar untuk ukuran reward. Reward yang bentuk insentif itu diberikan terhadap institusi pemerintah yang nilai meritnya melebihi target. Jadi kalau satu lembaga sudah ditargetkan tertentu, ternyata terlewati targetnya, nah mereka mempersiapkan rekomendasi untuk pemberian insentif untuk lembaga bersangkutan dan itu menjadi dasar Kementerian Keuangan mereka gitu ya. Untuk memberikan bonus insentif tadi. Jadi bahkan kalau di mereka udah pada tahapan itu yang mungkin satu waktu siapa tahu di Indonesia juga urusan sistem merit itu menjadi dasar ukuran terhadap reward satu lembaga yang punya nilai lebih bagus maka diberi insentif lebih tinggi gitu. Baik, biar makin termotivasi gitu ya. Biar semakin termotivasi dan ujungnya pelayanan publik kita terkelola lebih baik. Harapannya baik lagi. Betul. Itu jadi bisa dikatakan hal yang kita inginkan ya Pak Kaban ya. Pak Kaban terakhir,
di sesi ini ya. Sebelumnya nanti kita ada sesi berikutnya nih. Soal apa sih? Mungkin karena sudah 5 tahun ya. Walaupun Pak Kaban kan di apa di back di apa di BKN itu kan ya betul ya? BKD. BKD sorry di BKN. Di BKD itu kan sudah hampir 7 bulan. Nah, pesan dan juga kesan selama dipimpin oleh Kang Emil dan juga Pau itu apa sih kesannya? Kalau Sering saya ditelepon gitu kan, nelpon wae gitu. Paling paling sering ditelepon jam berapa, Pak? Malam pernah nggak, Pak? Nah untuk tugas tertentu malam, apalagi waktu di Bapeda ya, Betul. itu di Bapeda agak lebih rutin urusan-urusan apa intensitas untuk Iya, urusan perencanaan penganggaran itu agak biasanya ya agak lebih rumit ya. timelinenya agak ketat Pak. Ah, oke. Karena kan diatur Permendagri tanggal sekian harus selesai apa dan seterusnya. Nah yang saya rasakan bahwa kepemimpinan itu bagaimanapun juga butuh role model. Seperti misalkan hari ini kami rasakan begitu ASN butuh integritas, maka pimpinan kami tunjukkan lebih dulu. Jadi bagaimana Pak RK dengan Pak UU menjaga integritas, khususnya misalnya terhadap kami supaya kami bisa meniru itu. Gitu. Nah ini menjadi agak sulit ketika pimpinan tidak di posisi role model, tapi harus kami mengikuti sesuatu yang dalam bentuk pakem gitu, agak sulit. Nah itu di wilayah integritas beliau tunjukkan bahwa sebagai pimpinan itu kami diberi teladan yang cukup, bahkan lebih dari cukup dari Pak RK dengan Pak UU. Terus keduanya dari sisi profesionalisme. Urusan profesionalisme itu penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pak Gubernur dengan Pak UU relatif tidak ada yang di luar tupoksi. Relatif ya. Kenapa istilahnya relatif? Karena di beberapa hal tertentu bisa jadi sebetulnya urusannya berkaitan dengan team of teams. Yang team of teams itu kita harus kolaborasi dengan para pihak di luar lembaga kita. Misalnya kalau waktu di perencanaan saya harus selesaikan urusan stunting karena sebagai ketua harian. Nah Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur konsen betul dengan stunting di Jawa Barat. Kami tidak mungkin bisa berhasil menurunkan dari 24,5 ke 20,2 di 2022 itu turun paling tinggi selama masa apa itu dari 2018 sampai ke 2023 sekarang. Nah, kolaborasinya dalam bentuk team of teams. Jadi di situ ada teman-teman Dinas Kesehatan, DP3KB, terus teman-teman BKKBN, teman-teman Perumahan Permukiman, teman-teman dari kabupaten kota, bahkan arahan Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur, kabupaten kota kita diskusinya bahkan tiap hari Jumat jam 2 itu kita lakukan untuk mengkonsolidasi itu. Nah untuk hal-hal seperti ini kolaborasi itu kadang kalau untuk ilustrasi stunting karena kami yang butuh, kami ngajak teman-teman dari perangkat daerah lain dengan institusi lain, bahkan stunting itu Pak Pangdam dengan Pak Kapolda juga turun tangan mengelola lingkungan internalnya untuk support penanganan stunting. Nah, tapi kami juga dilibatkan di urusan-urusan sektor yang membutuhkan sumber daya di perencanaan. Nah, untuk yang seperti ini profesionalisme itu menurut saya itu terkelola dengan baik oleh beliau. Dan untuk urusan pelayanan, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu sangat aktif di urusan komunikasi publik untuk menjaring apa yang menjadi ketidakpuasan masyarakat itu mengumumkannya real time. Ada kejadian tertentu dan segala macam. Dan kami mendapat tugas untuk memberikan pelayanan terbaik itu untuk memonitor terus apa yang jadi keluhan masyarakat. Keluhan ini memang ada kanal-kanalnya penyelesaian. Kalau di BKD misalkan kemarin ada keluhan, kenapa nih SK P3K telat? Terus kami telusuri, ternyata telatnya itu karena pengumpulan berkas dengan jumlah yang demikian banyak, yang sudah duluan selesai tetap harus nunggu yang belum lengkap misalkan seperti itu. Nah hal-hal seperti itu kita harus komunikasikan karena itu bagian dari pelayanan dari lembaga kami. Ya. Nah ikhtiar untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat itu dicontohkan langsung oleh Pak Gub dengan kan relatif membuka 24 jam interaksi karena Pak Gub aktif banget. Betul. Kan di medsos, Pak Wagub juga pernah di-mention di Instagram. Untuk yang kaitan dengan stunting itu di-mention karena itu.
karena tugas-tugas yang strategis Jawa Barat. Terus untuk kaitan dengan penanganan jalan mulus itu juga sama waktu itu ya. Nah untuk yang di sini relatif terkelola, dan kalau di BKD kan lebih banyak mengelola internal ya. Betul. Lembaga support internal. Jadi keluhan masyarakatnya sebenarnya tidak terlalu seperti halnya lembaga sektor. Tapi di 3 hal tadi, bagaimana memesankan integritas sambil mencontohkan integritas, bagaimana memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat sambil memberikan contoh itu, dan bagaimana membangun profesionalisme dan memberikan contoh itu yang mungkin menjadi modal besar lah. Saya secara personal, dan saya ini kan mewakili lembaga juga di BKD dan lembaga-lembaga sebelumnya, kerasa bahwa konsistensi, komitmen pimpinan, integritas pimpinan ketika terkelola dengan baik, itu kami menjadi dalam tanda kutip memang bukan lebih mudah, tetapi lebih dilancarkan gitu dalam melaksanakan tugas. Nah itu dia ya, jadi nilainya kayaknya bagus ya. Apakah ini jadi modal juga untuk beliau ya, apakah tetap di Jabar atau ke DKI atau ke nasional? Karena kan Jawa Barat sudah menasional ya Pak ya, bahkan mendunia ya. Kalau untuk kepegawaian kami diarahkan untuk skalanya mendunia ya. Mendunia ya. Tapi ya memang ikhtiarnya kita harus dengan effort yang kita kawal terus gitu ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan kepegawaian kita. Baik, semoga informasi bermanfaat Pak Kaban ya untuk masyarakat dan juga untuk seluruh ASN. Ternyata memang jadi ASN zaman now ya, zaman ayeuna itu tidak seperti ASN beberapa waktu lalu Pak. 10 atau 20 tahun yang lalu lah, banyak yang bilang kalem lah, enjoy gawe kerja mah gitu nya, nggak usah targetnya, paling bilang anggaran terbatas kan gitu Pak biasanya. Kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang sih semoga enggak ya. Amin. Semoga itu jadi salah satu catatan juga di podcast PRFM edisi Jabar Juara tentang sistem merit, dan juga nanti di sesi berikutnya, di sesi terakhir di video yang berbeda tentunya kita akan coba tanyakan juga, mumpung bareng Pak Kaban ya. Di waktunya pasti akan sangat padat, apalagi jelang CASN. Yang akan digelar bulan September. Jadi beberapa hari ke depan, mungkin setelah video ini tayang, Pak Sumasna akan sangat padat ya agendanya. Agenda mungkin monitoring, diwawancara sama teman-teman media. Nanti kita coba hadirkan juga beberapa informasinya. Tentunya itulah perbincangan kami dalam podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara tentang merit system. Tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. Haturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.